Saya diuji melalui anak. Anak-anak saya sempat saya terpisah dari mereka. Lama? Itu Cukup lama. luar biasa. Itu ujian terberat saya. Yang saya ingat, doa ibu itu akan diijabah Allah kalau kita benar-benar minta, kita didekatkan dengan anak. Setiap tengah malam tuh kayak ada yang ingetin gitu, kayak ada yang nepuk kaki saya gitu, saya terbangun gitu. Terus apa ini ya? Oh, saya disuruh untuk bertemu Allah, melupakan tahajud ya Pak Sigit ya. Jadi mungkin sahabat rukun itu sudah sangat familiar Bu Lita sama Ko Asen. Jadi buat sahabat rukun, Bu Lita ini adalah seorang muslimah. Tahun berapa dulu waktu itu mu'alaf Bu? Kalau saya syahadat di tahun 2009. 2009. Luar biasa, cukup lama ya berarti, sekitar 14 tahun ya. Alhamdulillah sudah 14 tahun. Masya Allah. Tapi kalau misal di Polres ini kegiatannya apa Bu? Kalau di Polres saya terakhir 3 tahun lalu mengajar di sekolah dasar Islam Terpadu ya, di SD salah ya? satu, iya SD di yayasan di daerah Tangerang. Tapi setelah itu saya hijrah lagi, tidak mengajar. Oh, berapa tahun Ibu? 3 tahun ya? 3 tahun. 3 tahun ya? Kurang lebih 3 tahun. Mungkin sahabat rukun pengen tahu nih Bu, waktu itu sedikit ya cerita tentang di tahun 2009. Kenapa sih tiba-tiba secara keyakinan itu memantapkan diri untuk hijrah? Untuk saya bisa mantap hijrah dari tahun 2009 sampai sekarang, memang sih di awal saya hijrah itu syahadat ya, itu bukan karena paksaan siapapun, benar-benar sendiri. Itu juga saya belajar pun otodidak sendiri dari buku, dari seorang ibu, kalau bisa dibilang ya umi ya. Iya. Saya dikasih panduan berupa buku, tapi itu pun saya jarang bertemu beliau karena kan beliau juga punya kesibukan sendiri. Nah, belajar belum bisa fokus, sholat juga masih proses memahami lah ya. Ya. Jadi kalau bisa dibilang 3 tahun atau 2 tahun belakangan ini saya bisa fokus untuk belajar mendalami Islam seperti bacaan sholat, gitu. Dari cara bagaimana kita berhubungan dengan sekitar. Kalau sebelumnya ya saya masih bebas aja untuk, maksudnya dalam artian bebas itu saya masih ikut kesana kemari lah dengan keluarga, gitu. Karena juga ibaratnya mengenalkan lah ya Ibu ya, gitu ya. Betul. Nah Ibu kan dari 2009 Ibu ya, sampai sekarang kan cukup 15 tahun ya. Memang perjalanan mu'alaf itu kan luar biasa ya, dahsyat, berjuang untuk teguhnya gitu ya. Betul. Nah dari banyaknya percobaan, rintangan waktu Ibu sampai sekarang, alhamdulillah istiqomah. Gimana caranya Ibu? Saya sih cuma satu yang saya ingat waktu itu, karena ada seorang yang mengajarkan saya, apapun kondisi saya, kondisi baik, susah, senang, kalau sudah mengalami istilahnya mulai datar gitu ya, hanya satu, ingat Allah, itu aja sih. Karena kita kan mau kemana lagi kalau tidak berbalik lagi kepada Allah. Tapi apakah ketika setelah mu'alaf itu Ibu justru bisa dengan bebas belajar atau sepenuhnya untuk fokus? Ya. Kalau saat itu memang belum ada pembelajaran khusus di saya. Saya masih belajar otodidak sendiri. Terakhir itu saya bisa hijrah yaitu saya bawa anak saya ke pondok pesantren. Ada yang bawa, memperkenalkan
seharusnya memang saya ada di lingkungan Islami seperti ini. Karena kan sebelumnya saya masih suka gabung dengan keluarga. Nah, 3 tahun kemarin dekat dengan seorang, saya diingatkan seandainya kita di lingkungan Islami itu pasti akan dikuatkan secara iman, secara akidah. Ya, banyak sih rintangan setelah saya hijrah. Saya nggak lepas dari ujian. Ada beberapa saat saya diuji melalui anak. Anak-anak saya sempat saya terpisah dari mereka. Lama. Itu cukup lama, luar biasa. Itu ujian terberat saya. Saya dipisahkan dari anak, tiga-tiganya dipisahkan dari anak. Saya berusaha untuk ikhtiar bagaimana caranya bisa berkumpul lagi dengan mereka. Satu yang saya ingat, doa ibu itu akan diijabah Allah kalau kita benar-benar minta kita didekatkan dengan anak. Memang sih nggak mudah ya Pak Sigit ya, nggak mudah. Karena saat itu saya benar-benar sendirian. Pernah saya terbangun, nggak tahu ya, saya itu benar-benar ngeblank jauh dari anak, terutama anak saya yang paling kecil tuh, yang perempuan kan namanya juga ibu ya, sama anak perempuan kan. Lalu ada seorang ibu ya? Iya, deket banget ya. Bukan berarti saya nggak deket sama anak-anak saya yang laki-laki. Saya sayang banget sama anak saya. Tapi kalau untuk urusan dipisahkan dari anak tuh saya nggak bisa. Jadi setiap tengah malam tuh kayak ada yang ingetin gitu, kayak ada yang nepuk kaki saya gitu. Saya terbangun gitu. Terus apa ini ya? Oh, saya disuruh untuk bertemu Allah. Jangan sampai melupakan tahajud ya Pak Sigit ya. Dari situ saya, kalau nggak salah waktu itu bulan Ramadan 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, itu juga Ustadz ada yang bilang ke saya, Bu Lita, di bulan Ramadan itu mudah sekali Allah mengijabah doa bagi yang percaya. Jadi di setiap sujud kita kepada Allah minta untuk dipertemukan dengan anak-anak, apapun caranya minta terus. Tapi benar Pak Sigit, ikhtiar saya bertemu dengan anak-anak tuh ada aja caranya. Memang saya telepon nggak pernah dijawab, saya WhatsApp atau VC itu nggak pernah, selalu dekat lah, kayak di reject gitu ya. Itu saya sempat down, putus asa, sampai ada terbersit, apa iya saya harus bertemu cara mereka itu dengan cara kembali. Oh gitu, sempat kepikiran Bu? Ada kepikiran seperti itu, tapi gimana ya, memang Allah sayang sama saya ya Pak Sigit ya. Saya seperti seolah dirangkul gitu, kayak gimana ya, kalau saya balik bahagia sesaat, bertemu dengan anak sesaat, tapi mengikuti jalan yang salah. Saya langsung minta lagi petunjuk sama Allah. Nggak tahu, setiap malam tuh kayak ada yang tepuk saya gitu, kaki dari kaki kayak gitu, kayak ada yang bangunin gitu Pak Sigit. Jadi saya sempat juga mau selesai dalam artian udahlah ya, untuk apa saya jauh dari anak itu kan, maaf ya, dari rahim saya sendiri. Kenapa saya harus dijauhkan? Tapi saya yakin dan percaya, ada yang bilang hakul yakin kalau diminta dalam doa ibu itu kuat. Memang iya, selama bulan Ramadan 30 hari itu saya selalu minta sama Allah, pertemukan dengan anak-anak ya Allah, bagaimanapun caranya saya ingin bertemu dan berkumpul. Memang sih hanya berkumpul dengan si kecil ya, tapi kesininya ada aja jalan, mulai langgeng lagi dengan anak-anak. Insya Allah saya pengen banget
kumpul terus dengan anak-anak saya Pak Sigit. Memang Tapi banyak rintangan. ada sempat bertemu dalam beberapa bulan terakhir ini? Tidak, pernah bertemu di bulan Januari pas orang tua saya merayakan usianya yang bertambah ya, karena sudah 70 dan 71 tahun. Dari lamanya berjarak saya sama anak saya yang paling besar tuh nggak pernah ada komunikasi. Tiba-tiba anak saya hubungin saya. Itu dalam hati saya, ya Allah diijabah. Mah, bisa kapan kumpul, ada acara seperti ini, kumpul keluarga gitu. Akhirnya ya memang sih bertentangan juga karena saya harus melepas. Karena harus mencoba bagaimana menghargai ya. Betul. Saya sempat komunikasi dengan beberapa pemuka agama Pak Sigit, seperti ke beberapa umi ya, beberapa ustadz, beberapa teman-teman yang sudah paham dengan agama. Ada yang mengatakan kalau memang untuk menghargai keberadaan keluarga kita yang sudah beda akidah, nggak apa-apa, asal tidak mengimani lagi. Saya tanya lagi, kalau memang kita di tengah-tengah minoritas, apa salahnya kita membaurkan diri dengan keberadaan mereka? Bukan berarti kita mengikuti kepercayaan yang dulu. Itu memang batin juga ya, saya perang batin juga, dalam artian gini, saya mau istiqoroh bukan berarti saya mau meninggalkan agama, melepas hijab. Memang sih dalam Islam memang kita kan muslimah harus berhijab. Cuman kan kondisinya keluarga saya kan kontras lah perbedaannya lah ya. Betul. Kalau saya berkumpul di tengah-tengah keluarga saya yang non muslim, pasti kan saya akan berbeda sendiri di antara mereka. Saya dan anak saya yang perempuan terutama kan, karena kan kita berdua pakai hijab. Nah, saya sempat nanya sama anak saya tuh yang paling besar, Bang, kalau mama pakai hijab bagaimana? Boleh nggak? Terus kata anak saya, jangan dulu lah, Ma. Kan kita membuat keadaan supaya damai, lebih enak lagi, kita kumpul dulu dengan opung gitu ya. Karena kan saya kan dari suku Batak. Terus habis itu, memang kenapa Bang kalau mama pakai hijab? Ya kan mama kayak nggak tahu aja. Untuk kali ini jangan dulu lah, Ma. Namanya saya juga sayang sama anak ya, saya pengen banget ketemu dengan mereka gitu ya, karena udah lama nggak ketemu ya pasti gitu ya. Setelah saya komunikasi tuh sama adiknya, Dek gimana ya Dek ya, nanti kita kumpul keluarga kita nggak pakai hijab, Mama bagaimana? Sempet tuh dia tanya, Mama nggak takut dosa? Anak yang ngomong gitu? Iya. Mama nggak takut dosa, kan kalau kita lepas aurat nanti katanya kita dicatat malaikat dosa kita memperlihatkan aurat gitu. Itu anak saya tuh aurat ya gitu. Terus gimana ya Dek ya, saya nanya lagi nih sama guru ngajinya anak. Kebetulan guru ngaji anak saya itu masih anak muda ya, lulusan dari pondok pesantren. Bilang begini, Bun, kalau memang senyamannya Bunda mau bertemu dengan keluarga, boleh aja. Saya nggak bisa sebut nama ya, Pak Sigit ya. Tapi alangkah baiknya kalau saat bertemu dengan keluarga, apalagi yang sudah lama nggak ketemu, ikuti aja dulu alurnya pertemuan mereka seperti apa. Terus yang seperti katanya Masnya seperti apa? Nikah, saya bilang gitu kan, memanggil kakak sama guru ngajian. Terus dikasih pengertian nih sama anak saya, nggak apa-apa sih Marsha kalau misalnya mau bertemu dengan keluarga dari mama lepas hijab, tapi bukan berarti Marsha entah setelah selesai nggak pakai hijab lagi ya. Jadi nanti ikut acara boleh lepas, setelah selesai acara kan itu namanya acara keluarga.
nanti setelah pulang dari sana hijabnya dipakai lagi. Tuh, seperti itu sih Mas Sigit. Masya Allah. Jadi waktu dalam perjalanan memang kita Bismillah dulu berdua nih dalam perjalanan. Bismillah ya Allah, Maha tahu lah ya kami mau menuju kemana. Tuh, Tapi kontrasnya itu hanya ibu aja atau memang di keluarga besar itu ada beberapa juga yang ibu Tidak aja ada. berarti? Hanya saya dan anak saya yang laki-laki. Itu yang kita hanya muslim. Iya, ibaratnya dalam perkumpulan itu memang hanya ibu sama anak aja Iya. ya. Dan itu kenapa juga perbedaannya kontras agar menghargai dan memang keluarga besar juga ya Bu Betul ya. sekali. Subhanallah. Nah Ibu kan perjuangan paling besar kan tadi kan anak. Betul. Nah Ibu kan juga terpisah ibaratnya. Iya. Terus kalau dari sehari-hari finansial gimana Ibu? Maksudnya finansial dari. Maksudnya untuk sehari-hari Ibu kegiatan dan sebagainya kan artinya kan terpisah, Iya, kemudian Itu berjuang. saya alhamdulillah ya, Allah itu benar memberikan rezeki dari pintu mana saja yang kita mau. Maksudnya bukan kita mau ya, Allah memberikan rezeki dari pintu-pintu mana saja yang Dia kehendaki. Itu memang saya rasakan Pak Sigit. Saya saat ini kan istilahnya tidak ada pekerjaan. Pekerjaan saya itu hanya marketing BCA online, membuat rekening BCA online. Alhamdulillah aja ada, walaupun memang kadang nggak rutin ya. Iya. Tapi ada aja gitu rezeki dari pekerjaan BCA rekening online. Terus terkadang saya juga jualan herbal, tapi produknya nggak bisa saya sebutkan. Iya. Herbal, tapi ya sedikit-sedikit ada aja, walaupun nggak banyak sih Pak. Nah waktu itu ngajar yang itu berapa? 3 tahun tadi kan ya? Iya 3 tahun. Kalau secara umum ya gaji guru, apalagi guru yang belum disetarakan dengan sertifikasi, itu kan udah tahu ya Pak. Honorer lah ya itu ya, kan ya. Honorer. Kalau bisa dibilang secara keuangan kurang ya Pak Sigit. Cuman kan kita mensyukuri apa yang saya dapat saat itu. Di samping itu saya juga membuka les sampingan. Jadi kebetulan saya pegang anak berkebutuhan khusus. Jadi saya membimbing anak berkebutuhan khusus yang sama sekali kefokusannya dia itu harus saya latih. Nah, istilahnya saya nih mau bicara tentang bagaimana kita menghargai seseorang yang sudah berusaha tapi tidak mendapatkan itu. Gitu. Jadi saat itu saya benar-benar memberikan atensi saya. Oke, dengan penghasilan saya yang sekian, saya bisa nih mampu nih memberikan kemampuan pada anak ini. Kalau bisa dari pihak yayasan melihat kemampuan saya, tapi ternyata tidak terlihat sama mereka. Itu yang makanya saya bilang akad pada saat bekerja memang diperlukan. Nah, saat itu memang saya tidak ada akad karena kondisinya saat itu mualaf. Ayo saya tampung, tapi kamu memberikan kontribusi ngajar ya dengan kondisi apa adanya. Seperti itu sih Pak Sigit. Ibu kan jadi dari bersama keluarga, finansial juga kan struggle lah, berjuang lah ya. Tapi sebelumnya sebenarnya baik-baik saja. Baik. Maksudnya dulu dengan secara keluarga besar gitu. Sebelum saya masuk, sebelum saya mualaf, finansialnya cukup baik. Ini kan justru cobaannya kan luar biasa ya. Betul. Udah 14 tahun, ujiannya anak, masalah kehidupan juga. Gimana Bu? Maksudnya tetap teguh dalam memutuskan. Bahkan sempat ada kepikiran apa saya harus balik lagi atau gimana tadi Bu? Memang sih dalam kondisi
finansial pasti kita ya para mualaf tuh udah pasti berkekurangan. Berkekurangan itu tapi bukan berarti kita memang ada kepikiran kenapa ya benar ya dalam kondisi Islam semuanya serba nggak ada gitu ya Pak. Ibaratnya kok biasanya kan orang hijrah itu kan iming-imingnya banyak, Iya. mungkin kekayaan, mungkin tahta, jabatan. Ini kan justru ibaratnya pilihannya itu sudah ketahuan nih, ini akan struggle, berjuang, sulit. Tapi Baik. kenapa masih mau di Islam gitu kan? Baik Pak Sigit, saya flashback ke saya sebelum syahadat ya Iya, Pak iya. Sigit ya. Umi saya yang dulu sebelum saya bersyahadat itu memang dia sudah bilang sama saya, Lita, nanti saat kamu sudah menjadi seorang muslimah, seorang Islam, itu kamu akan merasakan yang namanya kekurangan. Siap nggak kamu, Lit? Akan diambil semuanya pelan-pelan dari keuangan kamu secara ekonomi. Dari keluarga kamu akan dikucilkan. Kamu akan dibenci sebenci-bencinya karena kamu sudah, maaf kata, murtad gitu. Kamu siap nggak? Saya bilang begini sama Om.